Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rastuti Purwaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Gedang Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Gedang Sari atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Waka dari Ibu Waka SMK Negeri 2 Gedang Sari yang kami hormati. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, terima kasih telah hadir di acara ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari Ibu Rastuti. Sebelum acara ini dimulai, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua leadership karakter, yang ketiga diseminasi budaya positif, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah leadership karakter yang akan dibimbing oleh Bapak Heru Purwanto. Pada waktu kami persilakan. Mohon perhatian. Duduk siap. Gerak. Sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon berdiri. Cek kerapian dan lingkungan. Siap. Ucapkan selamat pagi kepada pimpinan dan narasumber. Mulai. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bu. Lapor. Peserta 10 siap mengikuti diseminasi budaya positif. Laporan selesai. Kegiatan lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sikap duduk. Gerak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Bapak Heru Purwanto. Untuk acara selanjutnya diseminasi budaya positif. Sebelumnya waktu kami persilakan kepada Ibu Rastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi. Untuk lebih semangat, saya mohon untuk berdiri dulu. Mari kita yel-yelkan SMK Negeri 2 Gedang Sari. Unggul mandiri. Ya, monggo silakan duduk. Biar lebih bersemangat ya, seperti putra putri kita, siswa-siswi apabila kita hendak mulai pelajaran yel-yelkan SMK Negeri 2 Gedang Sari. Baik. Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1. Di sini saya akan menyampaikan apa ilmu yang saya peroleh dalam mempelajari modul 1 budaya positif sebagai guru penggerak. Nah,
biar ilmunya tidak hanya di saya saja. Di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, setuju atau tidak setuju jawabannya, ya. Dan nanti juga dapat diberikan alasannya apa. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau setuju karena apa? Sebenarnya kalau hukuman, menurut saya kenapa setuju? Kita tergantung dari metode kita, Pak. Karena sebenarnya anak itu dari satu dengan yang lainnya kan mempunyai karakter yang berbeda. Sedangkan kalau kita tidak melaksanakan sebuah konsekuensi atau hukuman, kita tinggal penerapannya saja ke anak. Karena pada dasarnya pendekatan secara apa ya istilahnya itu dari hati itu mungkin hukuman itu akan diterima dengan senang hati. Karena mungkin kalau di sini bahasa hukumannya itu kan mungkin terlalu ekstrim ya saya kira. Mungkin yang agak untuk biar supaya tidak terlalu ekstrim mungkin sebenarnya sebuah konsekuensi. Jadi kalau anak itu melakukan pelanggaran berarti anak sudah tahu, oh saya harus seperti ini. Nah, dari istilah itu kan sebenarnya sama saja seperti hukuman. Cuma bagaimana kita menerapkannya saja ke siswa. Tergantung metodenya. Ya, tergantung metode. Ya, dari hukuman itu metodenya dan lebih diarahkan ke keyakinan. Yeah. Oke, itu tadi Bapak setuju ya? Sekarang yang tidak setuju? Iya. Saya tidak setuju karena secara istilah itu sudah menghukum. Artinya apa? Menghukum kalau ada suatu kesalahan orang itu yang di depan siapa atau yang berada di hadapannya siapa itu hanya adanya rasa takut, bukan merasa ingin istilahnya dari kesadaran sendiri, tapi hanya takut apabila ada apa itu yang ada di sana akan berbuat ini dan itu pasti takut. Artinya tidak ada rasa untuk memperbaiki. Hukuman membuat orang menjadi atau murid menjadi takut atau tidak termotivasi untuk memperbaiki. Sedangkan tadi yang setuju hukuman itu tergantung metodenya. Ya. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju sekali. Oke. Alasannya apa, Bapak? Pada prinsipnya pemberian hukuman itu kan bisa dalam bentuk hal yang positif dan bisa diterima satu yang negatif. Kalau tadi ada reward dan punishment itu bisa kita lakukan ketika memang ada yang berprestasi ataupun ada yang melanggar sebuah ketentuan. Jadi ketika hukuman itu kan berdasarkan pada satu ketentuan tata tertib misalnya, ya kan nanti ada konsekuensinya. Kalau itu tidak ada tindak lanjut maka hal itu kan menjadi sebuah karakter, akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter bagi siswa misalnya. Ketika itu dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut. Kalau hal yang positif itu dengan membersihkan dan dalam bentuk yang lainnya, kalau sudah menjadi kesepakatan itu menjadi sebuah hal yang positif, apalagi itu menjadi sudah ada komitmen bersama. Artinya sudah ada guru antara murid ataupun manajemen dengan stakeholder yang ada itu sudah ada komitmen bersama-sama ketika ini melakukan sebuah ini, maka konsekuensinya ini ketika dia melakukan sebuah kesalahan ini dia nanti dapat punishment ini, ketika dia berprestasi ini dia akan mendapatkan resiko. Jadi ada stimulus respon, ada bapak kita juga yang diarahkan ke hal yang positif dapat membentuk karakter murid. Tambahan Bu, Iya. ini kaitan dengan pemberian hukuman. Kalau saya menggambarkan seperti banyak kita bermain sepak bola.
Kalau yang kena hang tangan, apalagi di kotak penalti, tentunya dia mendapatkan tendangan penalti dan akhirnya gol. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Saya kira itu jauh lebih bagus. Karena apa? Kalau seandainya nanti pemain itu tidak ada aturan dalam bermainnya, nah tentunya malah digelut nanti itu di lapangan. Kan seperti itu. Jadi untuk memperingatkan itu kadang ada kartu kuning, ada kartu merah. Nah, bahkan sampai nanti pemain itu dikeluarkan. Jadi untuk pemberian hukuman saya kira itu sebenarnya untuk mengarahkan ke hal yang baik. Intinya seperti itu tujuannya. Tujuannya ya Kak. Oke. Tujuan hukuman untuk mengarahkan yang lebih baik. Untuk yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya saja, jika kamu ranking 1, kamu dapat hadiah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Alasannya apa Bapak? Rasanya dapat meningkatkan semangat dan motivasi anak untuk belajar, untuk mencari dan satu dua tiga. Ketika tidak ada, sekarang pun pembelajaran kan jarang banget dimunculkan berkat satu dua tiga. Otomatis anak ya itu gambarannya jadi seperti saat ini. Biasa-biasa saja. Anak Tidak termotivasi. motivasi untuk meraih. Dari saya seperti itu. Ya. Adakah yang berbeda pendapat atau tidak setuju dari pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada murid atau anak? Ya Bu, Ya Pak ya, Sri. untuk poin nomor 3 itu saya tidak setuju dengan pernyataan itu ya. Ini memberi Karena apa? Ya. dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi berarti kalau di sini yang poin nomor 3 itu mengatakan kalau anak diberi penghargaan atau hadiah dan semacamnya, berarti anak baru mau belajar, baru mau dia meningkatkan nilainya ya. Tapi kalau dia tidak ada iming-iming kasih penghargaan, kasih hadiah, dan dia juga tidak akan meningkatkannya. Ketika anak itu sadar bahwa dia harus meningkatkan belajarnya, ya dia tanpa harus kasih hadiah, tanpa harus kasih penghargaan, dia memang itu tugasnya Kesadaran diri. kesadaran diri dia untuk timbul dari dia sendiri bahwa kebutuhan dia untuk meningkatkan belajar bukan karena ada yang penghargaan ataupun hadiah. Ini memang ya tugas dia sebagai pelajar ya meningkatkan kemampuannya tanpa ada apapun. Jadi dari motivasi tersebut harus dari dirinya sendiri. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada jawaban setuju dan tidak setuju. Ya. Yang pertama, nanti dalam budaya positif yang akan kami sampaikan itu adanya paradigma perubahan belajar. Kemudian budaya positif nanti apa saja? Ada motivasi seseorang melakukan sesuatu, kemudian kebutuhan manusia, ada restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas. Seperti dalam kasus ada dengan kepalan tangan kita, dua kepalan tangan kita, ada A dan B atau tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan A itu sebagai kita dan B itu adalah teman. Jika ada secari kertas, satu cari kertas tersebut kita genggam atau berada di tangan kanan. Apa yang kira-kira memotivasi si tangan B ini? Apa ya yang dipegang itu? Si B atau teman kita pasti akan, kok saya nggak dapat secari kertas itu? Isinya apa? Bagaimana motivasi si B untuk mendapatkan kertas tersebut? Bisa dengan membujuk, merayu, atau bahkan mengancam, menghardik. Dengan perubahan paradigma teori kontrol, bahwa ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam stimulus respon? Kita merasa mencoba mengubah orang, sedangkan teori kontrolnya memahami pandangan orang lain. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, akan lebih enak jika hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita kesulitan mengontrol orang lain, tapi kita lebih mengarahkan mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan dalam teori kontrol model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Semua anak punya karakter atau pribadi yang unik, punya karakter tersendiri, punya kodratnya masing-masing. Perubahan paradigma belajar itu dapat kita lakukan, di antaranya adalah dengan mempunyai jiwa ataupun punya nilai-nilai dari guru penggerak. Yang baru tidak, yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi pembelajaran tersebut difokuskan pada murid yang aktif, bukan guru sebagai senter. Kemudian guru untuk lebih reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovatif. Inovatif di sini dalam penyampaian materi, tidak hanya menuntut. Kemudian peran guru penggerak, di mana dia dapat memimpin pembelajaran. Kita sebagai guru harus dapat memimpin pembelajaran. Kemudian coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian penggerak komunitas praktisi. Dalam budaya positif ada disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suatu suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat pemerintah diri sendiri. Apa makna disiplin? Disiplin sebenarnya artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Disiplin sebenarnya adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebaikan yang arahnya itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi dari dalam dirinya atau dari internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya belajar, berarti saya nanti harus dapat nilai 100. Tapi jika tidak, dia akan kecewa. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan dan bertahan hidup. Coba kalau dari ini ada suatu cerita. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini jika dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, masuk di mana? Untuk yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini masuk di kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, maka belajarnya masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini termasuk dengan kebutuhan kebebasan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Ya. Next one. Ya. Okay. Untuk yang pertama, kesenangan, kuncinya ada suka dan senang menyanyi. Yang kedua, tidak menyapaku, dia ingin diterima, dapat kasih sayang, ada perhatian. Aku bosan, gitu-gitu aja, itu ingin bebas. Lalu yang keempat, ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang itu penguasaan. Ya. Next. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Yang lebih diarahkan sebagai seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Karena apa? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya hingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Posisi kontrol restitusi. Dalam menerapkan 5 posisi kontrol restitusi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer,
yang mempunyai dampak masing-masing, di mana jika penghukum itu dampaknya adalah murid akan melakukan kesalahan lagi. Jika dia guru memerankannya sebagai pembuat orang merasa bersalah, justru murid akan merasa rendah diri. Lebih diarahkan untuk sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jika dia sebagai teman lemah, tapi tidak tergantung pada orang lain. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika tidak dapat hadiah, dia tidak akan termotivasi. Kemudian jika manajer, dia dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang untuk pernyataan berikut, kita kira dari kasus ini atau dari pertanyaan ini masuk di mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Salah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapakku. Ayo masukkan bajunya. Demi manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, next Pak. Saya kecewa sekali. Kata kuncinya kecewa sekali. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah, berarti penghukum. Ayo lakukan demi Bapak temannya. Kemudian stiker penghargaan, sebagai pemantau. Biar dapat ini, biar dapat nilai ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah, manajer ya? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Bergerak dari peraturan, pemantau, konsekuensi itu ke arah nilai-nilai manajer. Dia mampu memperbaiki kesalahannya. Dia tahu apa salahnya, sehingga dia tidak akan mengulanginya, tapi termotivasi dari diri sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena ancaman atau hukuman. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuannya, dan bagaimana mereka hanya memperlakukan atau bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada masalah itu terapkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, guru di sini bersama murid. Ketika murid ada masalah, itu yang langkah pertama adalah dilakukan kestabilan atau mewujudkan menstabilkan identitas. Kemudian garis yang selanjutnya, bagaimana menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga, nantinya validasi akan kesalahannya tersebut. Dari ketiga ini dilakukan antara guru dengan murid, di mana murid mampu ketahui apa kesalahannya, kemudian
dikilas balikan dengan keyakinannya ataupun dari keyakinan kelas bisa sesuai atau tidak. Yang ketiga, mau menjadi seperti apa atau bagaimana solusinya, itu nantinya disampaikan atau dirembuk dengan guru tersebut. Nah, disinilah guru dan murid menerapkan segitiga restitusi. Ya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan posisi kontrolnya dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Ada seorang siswa Yesi itu menggunakan seragam yang tidak sesuai. Saya mencoba menerapkan. Di sini saya melakukan validasi tindakan yang salah kepada Yesi dengan menanyakan, kira-kira apa toh salahmu kok dipanggil ibu? Kemudian dia menjawab, apa karena jilbab atau pakaian saya bu yang dilinting. Nah, dia menyadari kesalahannya adalah jilbabnya yang tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah dan pakaian yang dilinting. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini keyakinan kelas yang telah dibuat sesuai tidak. Kemudian Yesi menjawab tidak sesuai. Dari jawaban Yesi tersebut, guru melakukan penstabilan identitas. Mau bagaimana, mau seperti apa? Disinilah proses penstabilan identitas. Di sini siswa menyampaikan dari hasil restitusi tersebut, menyadari akan kesalahannya, kemudian dia melakukan perbaikan karena dorongan dirinya, bukan karena orang lain. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan laporan dari guru BK bahwa siswa tersebut terlambat. Di sini guru menanyakan mengapa terlambat. Sinilah proses validasi dia menanyakan, Bu Guru menanyakan kenapa terlambat karena bangun kesiangan bermain game. Kemudian Bu Guru menanyakan, Rizal adalah seorang pelajar, sesuai dengan keyakinan seorang pelajar itu main game, tidur larut malam. Ternyata tidak, Bu. Di sini ada penstabilan identitas, dia menyadari kesalahannya, tidak akan mengulang lagi dengan tidur tidak larut, dan guru pun memberikan penguatan, boleh main game tapi ingat waktu. Dari berikutnya dia tidak terlambat lagi. Motivasi tersebut dari dirinya, dari kegiatan segitiga restitusi ini menumbuhkan kesadaran diri. Jadi dia berubah bukan karena orang lain, tapi karena kesadaran akan dirinya.
monggo ngunjuk-ngunjuk riyen. Saestu nika. Pada materi berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, keyakinan sekolah atau kelas ini dibuat antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat berubah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah karena sudah sepakat antara guru dan murid, jadi harus diterapkan, harus dilaksanakan. Saya menerapkannya di kelas 11 TKRC dengan cara setiap siswa menuliskan apa kesepakatan kelas. Setiap siswa menuliskan, kemudian ditempelkan di depan. Dari hasil apa yang mereka tuliskan, dari kelas 11 TKRC menyimpulkan adanya kesepakatan kelas, yaitu SMART. Apa itu? S-nya ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian motivasi diri di sini untuk tertib, tidak terlambat. Kemudian aktif mengikuti KBM atau pembelajaran. Kemudian R-nya resik, rapi, ringkas, dan yang T adalah tanggung jawab. Dari kesimpulan budaya positif ini merujuk pada standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Budaya positif di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan guru penggerak yang nantinya mengarahkan atau arahnya adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama tentunya. Kesimpulannya adalah dengan penerapan budaya positif diharapkan terbentuk murid-murid yang berkarakter dan disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dari modul yang saya pelajari, saya dapat mengambil refleksi, yaitu hal yang menarik. Ada hal yang menarik dan di luar dugaan, yaitu saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata
penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum sifatnya. Perasaan saya jika karena tahu bahwa ternyata dengan menghukum, dengan memberikan penghargaan itu tidak baik atau berdampak buruk. Jadi motivasi saya jadi ingin berubah, terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif, dengan menerapkan budaya positif, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul dengan motivasi internal atau dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dari keyakinan kelas tadi. Kemudian yang harus diperbaiki adalah saya menerapkan diri yang tadinya guru sebagai penghukum menjadi manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini dan sesudah, ada beda. Sebelumnya posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, dan perasaan saya menjadi merasa bersalah, cemas. Setelah saya mempelajari modul ini dan menerapkan posisi saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak, perasaan saya menjadi lebih tenang, kemudian tidak terhantui rasa bersalah, justru akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernahkah Anda melakukan tindakan segitiga restitusi? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih. Demikian diseminasi dari saya. Bisa untuk selanjutnya bagaimana di sekolah kita, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif, diantaranya dalam penerapan segitiga restitusi jika mengatasi masalah-masalah pada anak yang terlambat untuk di sekolah kita. Untuk selanjutnya, adakah tanggapan atau berbagi pengalaman Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi ataupun disiplin positif atau motivasi diri yang bisa disampaikan, atau mungkin bertanya kepada saya juga bisa, nanti saya jawab. Jika itu nantinya kurang pas atau apa, kita bisa berdiskusi bersama. Oke. Silakan, Mbak, ada yang menyampaikan? Oke. Kesini ya, mohon perhatiannya, mohon maaf sebelumnya. Ini langsung saja, Bu. Ini saya punya pengalaman seperti ini. Jadi untuk istilahnya itu pemberian apa ya, dari penghargaan atau ribet atau apa ke siswa ya. Tapi di sini saya itu punya pengalaman seperti ini. Jadi misalkan ada siswa, Pak, seandainya nanti saya bisa mencari, katakanlah karena saya jurusan TKR, permasalahannya misalkan di situ ada kerusakan di sistem AC misalkan.
kebetulan AC-nya itu tidak bisa bekerja sesuai dengan istilahnya, tidak bekerja sesuai istilah, tidak normal bekerja. Dan siswa itu meminta, Pak, engko nek aku iso ngerampungke jajake soto, misalkan seperti itu kan salah satu. Tapi itu penghargaan bukan dari kita, tapi dari siswa itu meminta seperti itu. Nah, terus saya mengiyakan, siap, kowe arep pirang mangkok mangan, ning kowe kudu iso ngerampungke. Nah, itu kan salah satu penghargaan juga. Tapi penghargaan itu kan bukan dari guru, tapi dari siswa yang meminta. Terus pengalaman yang kedua, ini pada anak saya sendiri. Nah itu begitu pulang mungkin mereka, anak saya itu sudah termotivasi di kelas waktu di SD itu ya, mungkin sudah mempunyai bangku angen-angen kok tekan omah aku tak ngomong bapak karo ibu gue pengen dituruti ya, seperti itu. Jadi misalkan gini, Pak, Mak, mengkonek bijiku matematika 90 punjul nonton bioskop ya Pak. Nah misalkan seperti itu. Lah kalau saya tidak mengiyakan kan juga dilematis kan seperti itu. Lah adalah saya dengan istri saya tercinta Lovely Pak. mengiyakan. Oke, gua ada bijimu punjul 90, kita nonton bioskop, milih nang endi karepmu. Nah, adalah kebetulan begitu menerima rapot bijine ya 93. Lah akhirnya kan dari anak itu kan mungkin dia sudah mempunyai salah satu mungkin keinginan juga, harapan, wah wis filmnya apik kita yuk ora iso nonton, dijak nonton mungkin bapaknya kan istilahnya saya sendiri, wah ini era tak bocorong kurang nonton kan mungkin seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu kan sehingga anak itu termotivasi. Walaupun sebenarnya kalau yang dari penghukum ini tadi saya sudah sedikit merubah apa yang menjadi pola pikir saya yang semula istilahnya itu mungkin lebih ke penghukum ya. Tapi untuk dari apa yang sudah disampaikan itu memang saya sudah merubah apa menjadi pemikiran saya yang semula itu menjadi penghukum, dan nanti ya insya Allah kedepannya akan saya rubah seperti itu. Karena terus terang saya juga menyesal kalau jadi penghukum, kasihan juga karena saya berpikir nanti anak saya kalau dihukum kan saya juga nggak terima kan seperti itu. Mungkin itu pengalaman lah. Mungkin nanti dari pendapat Ibu bisa menyampaikan kalau hal-hal yang seperti itu kira-kira bisa berdampak baik atau mungkin bisa berdampak positif pada anak. Karena dari penghargaan itu bukan saya yang menjanjikan, tapi anak yang meminta seperti itu. Mungkin nanti dari pandangan Ibu yang mungkin sudah mendapatkan pembelajaran dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi mungkin masih perlu dibenahi dari apa yang saya itu tujuannya memang salah satunya itu adalah nuruti anak, contohnya untuk yang kedua tadi, tapi juga memotivasi anak juga, sehingga kan anak itu semangatnya bukan apa ya, intinya itu bukan terpaksa, tapi justru itu keinginan anaknya sendiri kan seperti itu. Sehingga anak saya dulalah tenan Bu, HP pos biasanya nyekel HP disarankan belajar. Saya melihat sendiri itu ada perubahannya yang cukup bagus. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi anaknya termotivasi ya Pak, jadi semakin semangat belajar. Oke. Karena sebenarnya penghargaan tersebut bisa diarahkan dengan ada kata-katanya Pak. Jadi
tidak hanya monoton, tidak di awal dijanjikan kamu belajar yang rajin biar dapat ini, kita nonton bioskop. Itu anak termotivasinya, nek aku sinau rajin orang itu nilai itu nantinya saya jadi kendul karena ya suatu ketika tidak dituruti. Nah, alangkah baiknya itu lebih diarahkan ke misalnya siswa putra bapak, putri bapak untuk belajar rajin. Nanti arahnya bukan untuk hal sekejap, paling tidak diarahkan ke masa depan. Kemudian pemberian hadiah itu tidak dilarang, hanya ada prolognya Pak, ada kata-katanya. Kata-katanya di sini tidak untuk sementara, tetapi biarkan saja dia belajar, berarti bertanggung jawab, atau kalau perlu ada trial error, atau biarkan dia gagal atau bagaimanapun. Nah, nantinya kalau dia menemukan kegagalannya sendiri, wah aku rasinau dapat nilai seperti ini, wah hasilnya seperti ini, akan lebih kekal jika itu motivasi dari dirinya sendiri. Nah, untuk yang tadi sebagai posisi penghukum, ternyata kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Untuk selanjutnya ada lagi apa? Oh Ibu, ya silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu Astuti. Saya hanya ingin menanyakan tentang posisi kontrol seorang guru. Nah itu tadi kan disebutkan banyak sekali ya. Tapi saya sendiri, menurut saya sendiri itu cenderungnya kok lebih pada ya penghukum. Jadi kalau melihat sesuatu yang bersalah, nah itu sudah sini itu sudah ini mau minta solusi ya supaya kita itu sebagai guru bisa melakukan posisi kontrol yang benar itu tadi. Karena seringnya memang seperti itu susah sekali mengontrol emosi kita sendiri jika ada sesuatu yang dibuat kesalahan. Nah, apalagi kesalahan berulang dan oleh orang yang sama. Terima kasih. Tepuk tangan. Dalam posisi kontrol guru tadi ada 5 dan arahnya itu untuk bisa menjadi bagaimana menjadi manajer, kita terapkan segitiga restitusi tadi. Kita harus sadar tidak boleh nilai kita sebagai seorang guru itu tidak boleh egois. Setiap anak punya karakter masing-masing. Setiap anak punya pribadi yang unik. Nah, keikhlasan kita Bapak Ibu guru, disinilah kita, peran kita atau tugas kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mengedepankan perasaan kita ataupun menjadi seorang anak dia biasanya buat keributan, pasti itu saja. Nah, mulai dari ini kita ubah mindset kita bahwa seorang murid dia melakukan itu pasti ada alasannya, pasti ada yang memotivasinya. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu boleh atau bisa dapat menerapkan dengan menstabilkan, menanyakan kesalahannya apa, kemudian dicari jalan keluarnya, mau apa. Jika itu motivasi dari dirinya, insya Allah lebih kekal. Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan atau masukan atau memberikan sharing juga bisa. Oh, sharing. Oh, bisa. Terima kasih atas waktunya untuk kami perkenalkan diri dulu ya. Saya Wahyu Wisnubowo dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Ada sedikit sharing dari saya. Beberapa hari yang lalu itu saya sempat lihat video pendek hubungannya dengan kehidupan yang mungkin kita alami sehari-hari.
Yang pertama itu saya lihat itu di YouTube pendek itu ada seseorang ibu dan seorang anak. Terus ada seorang bapak-bapak itu duduk di dalam sebuah pesawat. Nah, posisi bapak-bapak itu ada di dekat jendela. Dekat jendela yang posisi bapak-bapak itu bisa lihat pemandangan yang bagus, karena dekat jendela bisa lihat pemandangan di luar yang bagus karena di pesawat. Terus ibu ini minta kepada bapak-bapak ini, Pak, anak saya itu pengen duduk di tempat bapak, karena anak saya itu sangat suka melihat pemandangan di luar ketika naik pesawat. Terus ternyata bapak ini tidak memberikan tempat duduknya untuk anak ini. Nah, ini salah satu mungkin dilihat dari orang awam, netizen kan pasti menghujat bapak ini. Nah, ternyata tidak. Bapak ini memberikan pembelajaran buat anak ini bahwa tidak semuanya sesuatu itu bisa didapatkan dengan mudah seperti itu. Atas pembelajarannya salah satunya seperti itu. Yang kedua itu mungkin bapak ibu semua itu juga pernah lihat film ini. Suatu ketika ada anak itu sedang ulang tahun. Nah, oleh bapaknya itu karena dia itu adalah penggemar bola, itu masuk ke lapangan bola anak itu. Nah, terus anak itu dikasih bola dan di situ ada pemain-pemain profesional. Nah, setiap pemain-pemain profesional itu dilewati itu dengan mudahnya. Nah, tapi ketika dia berhadapan dengan penjaga gawang, dengan kiper, ternyata kipernya itu tidak berkenan untuk anak itu menggolkan bola itu, dan itu dilakukan beberapa kali. Nah, orang juga akan bilang bahwa kiper ini nggak punya hati karena anak ini sedang masa seneng-senengnya kita pengen menggolkan. Nah, ternyata kiper itu tidak memberikan kesempatan itu buat anak. Nah, orang juga akan lihat wah ini kipernya berarti tidak punya hati. Nah, tapi kiper ini memberikan pelajaran buat anak ini bahwa tidak semudah itu, bahwa kehidupan itu tidak semudah itu. Perlu adanya perjuangan. Mungkin sekarang ini dia gagal, tapi nanti mungkin kita pembelajarannya anak ini mungkin akan berusaha keras bagaimana suatu saat saya akan membuat gol gitu. Terus bagaimana mungkin ketika bapak kalau yang pertama itu bagaimana nanti ketika dia naik pesawat mungkin akan dipertimbangkan dia duduknya nanti di mana. Nah, itu bagaimana pembelajaran ini buat anak ini. Mungkin kadang kita lihatnya, nah orang ini kok kelihatannya seperti ini gitu. Nah, perlu memang akhirnya ya dari dalam hati ini, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu sesuatu yang positif. Kalau sesuatu itu yang dari hati itu positif, pasti akan ketemunya nanti akan positif. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Bu Prastuti. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang kembali lagi ke diri kita, motivasi dari diri kita sendiri. Kita punya pikiran yang positif, hasilnya akan positif. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Ya, kembali lagi kepada diri kita, Bapak Ibu, bahwa kita sadar bahwa diri kita adalah seorang pendidik, memposisikan diri sebagai manajer, kemudian tadi kembali lagi ke diri kita untuk hal-hal yang positif. Kita punya pikiran positif, insya Allah hasilnya juga positif. Kemudian sedikit kesimpulan tadi bahwa
perlu digarisbawahi, setiap anak itu punya pribadi yang unik, punya karakter sendiri-sendiri, itu sudah sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksa ataupun mengontrol, hanya kita adalah sebagai penuntun untuk kesuksesan ataupun untuk ke cita-citanya. Kemudian guru sebagai manajer, di sini kita sebagai pengatur yang nantinya yang lebih berperan adalah anak atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran kita, itu anak lagi dan murid lagi, itu yang nantinya motivasi tersebut ataupun motivasi diri lebih kekal itu dari dalam diri masing-masing. Kemudian dari sharing dari Pak Wahyu tadi bahwa keinginan anak, keberhasilan dan lain sebagainya itu diperlukan usaha. Dari itu tidak dari kasus tadi yang pesawat tadi, tidak semua keinginan anak itu bisa diloloskan atau dikabulkan, tapi biarkan dia belajar bahwa tidak semua terkabul, tapi bagaimana caranya untuk mewujudkan itu. Lalu Bapak Ibu, untuk diseminasi saya pada hari ini saya rasa cukup. Kilas kesimpulannya bahwa seorang guru kita tidak boleh jemu, tidak boleh ngelokro, tetap harus bersemangat untuk mencerdaskan putra-putri kita, anak didik kita, untuk menuntun apa yang mereka cita-citakan, dalam kondisi kita juga ikhlas dan anak-anak didik kita juga tidak terpaksa atau dengan kemerdekaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Kritik, saran yang bersifat membangun masih sangat saya harapkan, dan saya juga mohon doanya semoga saja pendidikan guru penggerak saya dapat terlalui, dapat terlaksanakan dengan baik, dan juga Bapak Ibu semua sehat selalu, dan saya harapkan saya juga dapat memberikan teladan ataupun menjadikan contoh yang baik. Masih belajar ya Bapak Ibu untuk diri saya sendiri dan juga anak didik kita. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari awal sampai akhir kita sudah lewati, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Untuk selanjutnya adalah leadership karakter. Ini untuk penutupan sebelum acara ini kita tutup. Kepada Bapak Heru Purwanto, waktu kami persilakan. Mohon perhatian. Duduk siap. Gerak. Sikap doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon berdiri. Cek kerapian dan lingkungan. Siap. Ucapkan selamat siang kepada pimpinan dan narasumber. Selamat siang. Lapor peserta workshop dengan jumlah 15 sudah selesai. Laporan selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kepesertaan Bapak Ibu semuanya, dan acara pada siang dan pagi hari ini silakan dibubarkan. Siap laksana. Sikap duduk. Gerak.
Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, terima kasih ya. Tadi mungkin ada sedikit yang lupa ya. Ucapannya terima kasih gitu. Nggak apa-apa, ini jarang kita lakukan. Besok kita lakukan lagi. Ini biasanya lebih mantap kalau yang melakukan Pak Tri Restanda. Atau diulang Pak Tri Restanda? Oh enggak. Ini untuk sebelum ditutup ada penguatan dari Bapak Dwi Skanto, mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Dansari pada Bapak Dwi Skanto waktu kami bersilakan. Lalu ditutup apa durasi? Terima kasih atas waktunya Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Dari diseminasi yang disampaikan Ibu Rastuti tadi, itu banyak ilmu yang kita dapat dari guru penggerak kita Ibu Rastuti. Semoga ilmu yang diberikan tadi bisa kita terapkan di SMK kita dan kualitas pendidikan di tempat kita semakin maju ke depannya. Mungkin itu untuk penguat kita bersama, dan ini demi kemajuan SMK kita bersama. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi penguatan dari Bapak Dwi Skanto mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Dansari. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum acara ini ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila banyak salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Mari acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Gedangsari. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.